yang merupakan konsekuensi dari setiap tindakan, situasi, atau peristiwa dan yang menempatkan tuntutan terhadap seseorang. Stres dapat berarti banyak. Dari perspektif orang biasa, stres dapat digambarkan sebagai perasaan tegang, gelisah, atau khawatir secara ilmiah. Suatu perasaan ini merupakan manifestasi dari pengalaman stres, suatu respon terprogram yang kompleks untuk mempersepsikan ancaman yang dapat menimbulkan hasil yang positif maupun negatif. Stresor pekerjaan. Stresor pekerjaan ada 3 bagian, yaitu individual, kelompok, dan organisasi. Stresor adalah tindakan, situasi, atau peristiwa yang menempatkan tuntutan khusus terhadap seseorang. Karena pada situasi yang tepat, hampir semua hal dapat menempatkan tuntutan khusus pada seseorang, maka daftar stresor potensial tidak terbatas. Stresor individual, konflik peran mungkin merupakan stresor individual yang paling luas diteliti. Berbagai konflik peran melibatkan konflik tuntutan pekerjaan dari seseorang supervisor dan tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang yang tidak cocok dengan Anda, tanpa memandang apakah konflik tersebut berasal dari kebijakan organisasi atau dari orang lain. Hal ini dapat menjadi stresor signifikan bagi beberapa individu. Hampir semua orang pernah mengalami kelebihan beban kerja dan tingkat insiden tersebut semakin meningkat. Kelebihan beban terdiri dari 2 jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Menghadapi stres. Diterapkan 2 jenis cara untuk menghadapi stres berfokus pada masalah dan emosi. Yang pertama, merujuk pada tindakan yang diambil untuk berhadapan langsung dengan sumber stres. Yang kedua, hal ini merujuk pada langkah-langkah yang diambil seseorang untuk berhadapan dan perasaan dan emosi yang menekan. Para peneliti mengilustrasikan bahwa individu menggunakan kedua jenis pendekatan tersebut untuk menghadapi stresor. Beberapa dari strategi yang lebih populer yang termasuk ke dalam problem focus coping untuk meningkatkan kompetensi. Beberapa strategi populer yang termasuk ke dalam emotion focus coping meliputi meditasi, biofeedback, olahraga, bergabung dengan kelompok pendukung pekerjaan, dan mengambil cuti pribadi. Konsekuensi organisasi. Stres yang berlebihan meningkatkan ketidakpuasan kerja. Ketidakpuasan kerja dapat dihubungkan dengan sejumlah hasil fungsional, termasuk perputaran karyawan, absen yang meningkat, dan kinerja pekerjaan yang menurun. Eliminasi dan proyeksi. Seperti itu seharusnya yang diperlakukan secara hati-hati. Ada banyak variabel untuk mengukur biaya dengan tepat. Akan tetapi tidak terdapat keraguan bahwa konsekuensi dari stres yang berlebihan merupakan hal yang signifikan baik dari sisi individu maupun organisasi. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang moderator stres. Banyak kondisi, perilaku, dan karakteristik yang termasuk dalam moderator stres. Ini juga termasuk dalam variabel-variabel, yaitu tentang usia, jenis kelamin, dan juga tingkat ketabahan. Tipe-tipe moderator stres itu berunjuk kepada karakteristik dan temperamen yang cenderung relatif stabil, yang berbentuk kemiripan dan perbedaan dalam berperilaku itu dalam suatu individual atau seseorang. Aspek keperbedaan ini juga jumlahnya besar sekali dalam moderator stres ini. Karena moderator stres ini juga mempunyai model, yaitu kita sering tahu, yaitu tentang Big Five. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah teman-teman saya sampaikan sebelumnya tentang mengelola stres individu, dan seperti yang telah teman-teman saya sampaikan tentang apa definisi stresnya sudah dan lain-lain itu sudah teman saya sampaikan sebelumnya. Jadi di sini saya mau menjelaskan beberapa teknik untuk menghilangkan stres. Ada beberapa cara. Jadi di sini stres bisa kita hilangkan
Kalau memang kita ada beban di kantor atau di perusahaan atau di dalam organisasi seperti mata kuliah kita ini, untuk menghilangkan stres pasti kita dalam setiap individu di dalam pekerja perusahaan atau organisasi pasti punya stres seperti tekanan kerja, dan itu sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu meditasi. Jadi teman-teman, meditasi adalah sebuah cara untuk menghilangkan stres. Misalnya kita kalau definisi dari meditasi adalah kita harus duduk sambil meram mata, mendengarkan musik khusus. Kalau meditasi itu ada musik khususnya untuk menghilangkan stres. Minimal kita harus mengulanginya sehari 2 kali. Kita harus mempraktekkannya seperti duduk yoga dan mendengarkan musik sambil meram mata. Jadi itu beberapa, dan ada lagi seperti biofeedback. Biofeedback lebih kepada postur tubuh kita, otot, pikiran, jantung, lebih kepada olahraga. Jadi untuk hal ini kita, kalau memang kita ada tekanan di dalam perusahaan atau organisasi, lebih baik kita sering berolahraga pagi, lari, dan lain-lain. Jadi untuk ini, dalam hal ini kita harus konsisten dalam menghilangkan stres. Oke, baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.